Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, pagi ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan, berita pukul 8 pada hari ini Senin tanggal 5 Juli 2021. Nah, teman-teman, langsung saja untuk mengawali berita kita pagi ini, kita kutip dari CNN Indonesia, yaitu tentang perkembangan penerimaan calon pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di bidang hakim, yaitu Mahkamah Agung terbitkan peraturan ubah syarat calon hakim. Nah, Mahkamah Agung menerbitkan peraturan Perma nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Perma nomor 2 tahun 2017 tentang pengadaan hakim. Dalam aturan baru tersebut, Mahkamah Agung membatasi calon hakim hanya dari analis perkara peradilan. Nah, analis perkara peradilan adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan analis dan penelaahan perkara peradilan. Nah, pada bagian menimbang, Perma nomor 1 tahun 2021 hadir karena aturan sebelumnya, yakni Perma nomor 2 tahun 2017 sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung saat ini. Terdapat 7 pasal dalam aturan baru tersebut yang diubah dan dimasukkan kepada aturan baru. Nah, teman-teman, jadi dalam penerimaan CPNS khusus bidang kehakiman, yaitu hanya berasal dari analis perkara peradilan saja. Jadi itu perkembangan CPNS di bidang Mahkamah Agung ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk berita kedua, kali ini kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang adanya varian baru COVID-19. Belum habis varian Delta, kini muncul varian Kappa. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ini berkoordinasi memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, mengumumkan mengenai temuan COVID-19 varian Kappa B1617.1 di wilayahnya. Sementara varian Delta B16172.2 varian Kappa juga pertama kali ditemukan di India. Varian itu mulai menyebar dan telah teridentifikasi sebanyak 1 kasus di wilayah ibu kota. Nah, jadi varian terbaru ini juga berasal dari India yang bernama Kappa ini juga telah ditemukan 1 kasus di wilayah ibu kota Jakarta. Nah, sebagaimana diberitakan kompas.com pada Kamis tanggal 1 bulan Juni ini, Kepala Dinas Kesehatan Dinkes DKI Jakarta Widya Stuti mengatakan salah satu faktor yang harus diwaspadai dari varian baru ini adalah kecepatan penyebarannya. Jadi juga kecepatan penyebaran dari virus ini. Berdasarkan klasifikasi usia, 29 varian baru COVID-19 terdeteksi pada usia 0-5 tahun, 26 kasus pada usia 6-18 tahun, 70 kasus pada usia 19-59 tahun, dan 2 kasus pada usia 60 tahun ke atas. Nah, itu teman-teman, varian Kappa juga telah masuk ke Indonesia, yang masuknya diawali di ibu kota Jakarta, yang sudah ditemukan 1 kasus di ibu kota Jakarta. Mudah-mudahan penyebaran virus ini segera melandai teman-teman, karena saat ini sangat tinggi penyebaran teman-teman karena adanya varian baru terus dari COVID-19. Baik teman-teman, untuk berita ketiga, nah kali ini kita masuk ke regional, yaitu regional Sumatera Barat dan Riau. Akses sumber Riau putus akibat banjir. Nah teman-teman, KBRN Pekanbaru, banjir merendam ruas jalan lintas barat yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dan Riau.
tepatnya di Rimbo Datar, Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, yaitu pada Minggu tanggal 4 Juni 2021 dini hari. Akibatnya kemacetan panjang tidak terelakkan hingga 5 km. Nah, Kasatlantas Polres 50 Kota Ibtu Dian James Putra mengatakan akses jalan ditutup total dan sedang dilakukan pemasangan polongan. Nah, ia mengatakan anggota Satlantas Polres 50 Kota dan Polsek Pangkalan sudah di lokasi kejadian untuk membantu proses pengaturan arus lalu lintas. Nah, nantinya jika pemasangan polongan sudah dilakukan, pihak kepolisian akan melakukan penguraian arus lalu lintas. Nah, sementara itu salah seorang sopir angkutan sembako mengaku sudah terjebak kemacetan selama 2 jam. Nah, jadi teman-teman, akses Sumbar Riau yaitu di Jalan Pangkalan terputus yaitu pada hari Minggu dini hari akibat banjir karena intensitas hujan yang cukup tinggi di daerah sana. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa dilewati naknya. Amin amin rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk berita pagi ini mungkin itu saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pembaruan informasi untuk kita. Nah, selanjutnya saya di sini kembali mendoakan kepada kita semua agar selalu dalam keadaan sehat walafiat, kegiatannya lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya di sini undur diri, saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.